seperti ini ya, offline access, available offline. Artinya apa? Kalau misalkan tanpa internet pun kita tetap bisa mengakses folder atau file tersebut. Oke, saya akan sharing gimana saya mengelola folder dan file supaya lebih rapi. Kalau saya nyari juga lebih gampang serta mudah diakses lewat device saya yang lain seperti laptop, tablet, handphone. Jadi saya nggak ketergantungan dengan device tertentu saja. Yang pertama saya download Google Drive ya buat Windows. Jadi sebetulnya kita bisa cari tuh. Ini kayak seperti ini ya. Install Drive for Desktop. Nah, saya download filenya, kemudian saya install di laptop saya. Tujuannya adalah supaya saya bisa upload atau membackup folder dan file saya langsung ke Google Drive tanpa harus melalui browser seperti itu. Kemudian saya setting folder-folder di Google Drive saya itu menjadi offline. Ini seperti ini ya. Offline access, available offline. Artinya apa? Kalau misalkan tanpa internet pun kita tetap bisa mengakses folder atau file tersebut dan kita bisa mengaturnya seperti itu. Karena kalau misalkan full online ini mungkin agak ribet ya, karena bakal makan bandwidth ketika kita akan loading folder atau file tertentu. Lalu untuk rapi, untuk membuat folder dan file saya rapi, saya berikan nomor. Kenapa nomor itu penting? Supaya mudah dicari dan tersusun lebih rapi tentunya ya. Nah, untuk penomoran ini saya batasi maksimal 10 folder. Karena nggak efektif kalau lebih dari 10. Bahkan baiknya itu jumlah folder itu 5 aja ya. Supaya lebih gampang dicari. Yang utamanya tuh 5, nanti dibagi lagi. Seperti di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung ke 9 ke 10. Diloncat. Kenapa? Karena saya menyediakan space buat mungkin nanti kedepannya saya perlu folder tambahan yang lain. Karena yang nomor 10 share ini khusus untuk saya men-share file-file ke orang lain. Saya pisahin foldernya seperti itu. Dan nggak terlalu penting ya kalau yang ini menurut saya. Setelah itu kita buat folder seperti ini. Misalkan kita masuk ke project. Nah, di sini penting saya bikin template folder. Fungsinya apa? Jadi kalau misalkan saya dapat project baru nih, saya tinggal copy paste folder project ini, yang dimana di sini udah ada template folder-folder kosong. Jadi saya nggak nyimpen file sembarangan. Saya usahakan simpen file langsung ke folder yang seharusnya seperti itu. Di sini pun sama, folder saya kasih nomor ya teman-teman. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nomor 99-nya lain-lain. Kita kasih contoh misalkan Oke, nih satu folder. Yang nomor 1 saya isi data masuk. Nah, data masuk ini terkait file-file yang kita terima dari orang lain. Dan nanti di data masuk juga kita kasih nomor, kasih keterangan itu folder apa. Lalu kemudian ada data keluar. Nah, data keluar ini adalah data-data yang kita kirimkan ke orang lain. Fungsinya apa? Supaya kita ada historinya seperti itu. Kalau misalkan ada revisi berapa. Dan setiap file atau folder biasanya saya kasih tulisan R. R ini artinya revisi ya. Nanti kalau misalkan belum revisi berarti R0. Nanti revisi 1 berarti R1. Seperti itu. Jadi kita ada historinya. Kayak misalkan ini ya. Render R0, render R1 gitu. Kalau mereka minta file yang sebelumnya, berarti kita nggak usah bingung nyarinya gitu. Kemudian ada folder gambar, karena saya di bidang jasa konstruksi jadi perlu gambar, ada RAB.
Ini SPK. Nah, penting untuk menggunakan Google Drive adalah kalau misalkan kita sedang di luar, kita survei proyek. Nah, hasil survei kita itu bisa diupload langsung ke Google Drive melalui handphone kita, dan otomatis kita bisa buka file yang kita upload tersebut dari PC kita, atau tim kita di kantor itu bisa ngelihat file kita seperti itu. Ada presentasi, dokumentasi, dan lain-lain. Termasuk gambar pun saya di sini pakai yang ada RR-nya gitu. Penting untuk diperhatikan buat teman-teman yang mau bikin file ya, bahwa kalau bikin file itu ada nomornya seperti ini, supaya lebih gampang mencari ya. Jadi kadang kalau misalkan kita ngafalin tulisan itu kadang gak inget ya, dan suka berubah-ubah gitu kita kasih nama file itu. Tapi kalau nomor kadang kita inget, kayak misalkan project tertentu saya ingat ininya aja, nomor 2406 gitu, terus 2407, 2408. Artinya apa? 24 ini tahun 2004, ini nomor projectnya, seperti itu. Selain ini teman-teman juga bisa sebetulnya pakai tahun gitu. Jadi setiap teman-teman bikin file itu ada tahun sama bulannya minimal. Biar apa? Biar teman-teman tuh gampang kalau mau cari gitu. Katanya seperti itu. Cuman kadang saya pakai nomor project aja, saya udah cukup. Oke, kesimpulannya buat teman-teman, jadi perlu banget sih Google Drive seperti ini ya. Khususnya yang penting teman-teman setting offline setiap foldernya, lalu install di device teman-teman supaya teman-teman tuh gampang ngupload file dan akses file tersebut, seperti itu. Bahkan kalau sekarang kan banyak kita kirim file melalui WhatsApp ya. Nah, dari WhatsApp itu sebetulnya kita bisa langsung kirim file langsung dari WhatsApp-nya gitu. Jadi kita nggak harus copy file dari komputer kirim ke WhatsApp, atau nggak melalui WhatsApp web, tapi dari WhatsApp di handphone kita bisa kirim, buka file dari WhatsApp tersebut langsung ke Google Drive, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan kontennya. Semoga saya bisa bikin konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.